أن لعالم الملك وهو عالم مشاهدة أنوارا dong. I'lam anna li'alamil mulki wa huwa alam musyahadati anwaran zahiratan. Kurang alim niku. Iya lihat. Wa li'alamil malakuti wa huwa alamul ghaibi anwaran batinatan. Jadi sebenarnya anak ya. Li'alamil mulki sebagai khabar muqaddam. Ketahuilah bahwa alamul mulk yaitu alam musyahadah, alam fisik yang kita lihat, yang bisa ditangkap dengan panca indera, itu namanya alamul mulk atau alam musyahadah, alam nyata, anwarun zahiratan, juga punya cahaya zahir. Wali alamil malakut, dan alam malakut wa alamul ghaib anwaran batinatan, juga ada cahaya batin, cahaya zahir dan cahaya batin. Wa ashharu ma fi alamil mulki thalathatu anwar. Yang banyak kita kenal di dalam alamul mulk ini ada 3 macam cahaya. Nurul syamsi wa nurul qamari wa nurun nujum. Cahaya matahari, cahaya bulan, dan cahaya bintang. Plus di dalamnya ya neon, ya lampu mobil, ya baterai, sentolop, kerek, HP, apa aja lah yang punya energi yang berbicar. Non kunang-kunang baca. Wa yuqabiluha min alamil malakut, dan sebagai bandingannya di dalam alamul malakut yaitu nurul ma'rifah, nurul fahmi, wa nurul ilm. Nurul ma'rifah, cahaya pengetahuan, wa nurul fahmi, dan cahaya pemahaman, wa nurul ilmi, dan cahaya keilmuan. Fabitulu'in najmil ilmi, dengan munculnya bintang keilmuan, artinya ilmu yang merupakan cahaya dalam alamul malakut yang bagaikan bintang, fi lailil jahli, di malam gelap, di malam kebodohan, ya, antara malam bagaikan kebodohan. Ini adalah bentuknya adalah bentuk tasbih, tetapi dengan gaya mengidhafatkan musyabah kepada musyabah bihi. Ini termasuk dalam kategori sebagai tasbih baligh juga. Artinya sebagai tasbih baligh juga. Artinya fi nurul ilmi fil jahli kal laili, di malam kebodohan, tabdul akhirah wal umurul ghaibiyah. Dengan keilmuan, ya, kita bisa mengenali akhirat dan hal-hal yang sifatnya ghaibiyah. Wa bitulu'i qamaril fahmi, mangga. Dan dengan terbitnya bulan kepahaman, cahaya kepahaman yang diibaratkan seperti cahaya bulan,
fi ufuqit tauhidi, di horizon ketauhidan, yushahidu qurbal haqqi, kita bisa melihat betapa dekatnya kebenaran. Kita bisa merasakan betapa dekatnya Tuhan dengan kita. Nembe ngerasakan betapa dekatnya Allah dengan diri kita. Wa bitulu'i syamsil ma'rifati, dan dengan terbitnya matahari kemakrifatan, terbitnya cahaya kemakrifatan yang diibaratkan seperti cahaya matahari, fi ufuqit tafrid, dalam horizon pengesaan terhadap Tuhan, yaqwal yaqinu, semakin kuatlah keyakinan, wayaluhu atau wayulawwihu wajhal musyahadah, dan bisa memberikan sinyal akan adanya wajah musyahadah, kesaksian. Wa awalun nurin yaliju fi sadr, cahaya yang pertama kali menyelinap di dalam dada kita, yaitu nurul Islam, cahaya Islam. Fa idzan syarahal qalbu, ketika hati kita telah menjadi lapang, in qadhafa fihi nurul iman, disitulah terpercik cahaya keimanan. Fa idza taqawwa fihi, kalau semakin kuat cahaya keimanan tadi, fihi, di dalam hati, sara syuhudan, akan menjadi suatu syuhud, suatu kesaksian, sampai kepada tingkatan eyewitness, bisa menyaksikan. Ketika orang keimanannya sudah sampai ke tingkat syuhud, maka sah-sah saja ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Tapi berapa orang yang mampu ke tingkatan kesaksian seperti itu? Saya kira bisa dihitung jari. Kebanyakan orang paling-paling hanya iqrar bil lisan, menyatakan, saya menyatakan keyakinan saya. Iya, kalau Anda mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, sejak kapan Anda bisa menyaksikan Tuhan? Kebanyakan orang, dan inilah makna yang lebih awam, bahwa syahadah itu sendiri sebetulnya bukan suatu kesaksian, tetapi menyatakan keyakinan dalam dirinya berdasarkan saksi-saksi, berdasarkan dalil-dalil, karena syahid juga artinya saksi, berdasarkan dalil-dalil juga karena syawahid juga, dan berani mati sampai menjadi syahid. Keyakinannya itu tidak bisa goyang sampai berani mempertaruhkan nyawanya, sehingga kalaupun mati dia syahid. Jadi makna syahad itu sendiri juga bisa syawahid, bisa syuhud, bisa musyahidun, bisa syuhada. Nah, dan setelah kita menyatakan keimanan dan kita menjadi tenang, maka barulah kita rasakan betapa manisnya hidup ini. Maka asyhadu pun bahasa Arabnya adalah madu. Iya. Jadi artinya bahwa kitanya, nah kalau orang itu tidak mengerti konjugasi syahadah, bahwa kalimat syahidaya syahid itu apa artinya? Iya, kalau syahidun sebagai bukti kebenaran bahasa, maka jamannya adalah syawahid. Iya kan?
Kalau syahidun sebagai saksi atas suatu peristiwa dipanggil polisi sebagai saksi, maka sebagai syahid. Zamannya adalah syahidun. Ya kalau seorang mati di bidang pertempuran adalah syahid, zamannya adalah syuhada. Ya, ketika matahari akan terbit pun sebagai bukti yang pasti bahwa matahari sudah dekat, maka itu yang namanya disebut ada syahdu, yaitu bulan yang menjelang pagi datang itu namanya bulan syahid. Ya, syahid namanya syahid. Bahasa di sininya bulan apa itu? Bulan kejora. Iya, menjelang subuh itu. Jadi, iya. Jadi saya kira mana orang awam ketika menyatakan asyhadu adalah yang seperti itu, kecuali orang yang sudah inqadhafa fihi nurul iman wa taqawwa fihi. Ya, martabatus syuhud. Ya, yang bisa asyhadu kebenaran ya sekelas Nabi Muhammad, sekelas Nabi Ibrahim, sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sekelas Syekh Juhadi barangkali sudah menyaksikan sendiri kan gitu. Sebab Nabi Ibrahim kan sudah tidak dilakukan lagi, dia sudah menyaksikan sendiri bagaimana Allah bisa menghidupkan yang mati. Kalau melihat Allahnya langsung nggak mungkin, tapi minimal adalah menyaksikan kudrah dan iradanya Allah secara langsung. Jangan coba-coba ingin melihat Tuhan, nggak mungkin. Nabi Musa bersama kecungkul, ya lancang ku beli kepala ketang murah. Lancang Nabi Musa ku, Rabbi arini anzur ilaika, encak nongol Gusti pengen deleng. Lamun ngomong kan mau nih. Sorak nongol pengen deleng kon beli. Rabbi arini anzur ilaika. Itu satu kondisi yang memaksakan Nabi Musa, karena memang dia sendiri mendapat intimidasi, tekanan, pressure dari Fir'aun yang luar biasa. Iya, benar, sehingga dia ingin yakin bahwa Allah itu benar-benar ada dan kita membela kebenaran. Sampai kepengen melihat Allah itu, pengen bilang kayak apa kan gitu. Toh pada akhirnya dia juga setelah ternyata tidak mampu, baru melihat tajallinya saja, falamma tajalla lil jabali dakka wa kharra Musa saiqa wa qala tubtu wa ana awwalul muslimin. Begitu gunung itu meledak, Nabi Musa tersungkur, tobat Gusti, beli paning-paning. Wis ngandel be kita ngandel be. Wa ana awalul muslimin, laman itu saya makan bahasa drama iki mangon konku. Munineku. Beli kuah tobat beli paning-paning wis ngandel kin ngandel. Saya kira mungkin seperti itulah kira-kira. Lah iya. Siapa nyelatek? Ya, jadi itu pun bukan ke level iman saja, artinya iman yang sudah berkualitas tinggi. Ya kalau beriman ya kita juga ya insya Allah ya beriman lah insya Allah ya. Kita sudah membuktikannya kok. Sembahyang sih pengen mula ora. Wis lu ngakaji ka Sleman kok ora. Ya saya beriman. Qultu wa bihadza nur, dengan sebab munculnya cahaya dengan sebab hati kita yang sudah disinari dengan nurul Islam dan nurul iman, wasi'al qalbu ma'rifatal haqqi, hati kita menjadi luas, hati kita menjadi mampu untuk mengenali kebenaran.
Ma'rifatul haqqi werung bener. Nembe werung bener. Ngen? Urung bener. Isi suruh bener sih aku. Suruh bener durung. Jadi sejak kapan hati kita berkapasitas tinggi untuk mengenal kebenaran, yaitu sejak disinari dengan sinar keimanan. Tanpa itu sulit untuk diwujudkan. Jadi bagian sekalipun secara ritual menjalani syariat secara benar, katakanlah rutin, konsekuen, konsisten, sembahyangnya jejeg, wiridannya leled, ya sampai tekang gada-gada di semburu muduk kayak ngal bengi Sabtu ngelawan. Tapi kalau hatinya belum disinari, masih durung bener, dibeli ngandel. Kalau bisa kan duit ke Buya. Maksa baik. Iya, dan kita selalu peluang untuk kalah itu sangat besar sekali. Iya, ketika tahta kita bisa bertahan, mungkin kita harta jebolnya. Harta kita bisa bertahan, wanita jebolnya. Iya. Dan kebanyakan tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Tahta ambrol, harta remek. Dan saya kira di antara kita semua juga tahu persis kelemahannya apa. Sebagai contoh atas diri saya, mungkin saya bisa bertahan menghadapi godaan tahta. Saya bisa bertahan menghadapi godaan harta. Tapi mungkin ketika godaan wanita, belum tentu saya menang kok. Makanya yang penting saya menghindar. Iya, nalikane anak wong wadon jaluk diater balik ka yang kau dingin kah? Aja dulu pegawaian, iya kan? Jangan berikan peluang. Sebab saya nggak yakin. Saya tidak yakin bahwa saya bisa bertahan. Bukan jangan terlalu pede. Ya, kita harus tahu kelemahan kita di mana. Kenapa kita bisa tahu kelemahan musuh kita? Kenapa kita tidak tahu kelemahan diri kita sendiri? Ini banyak sekali orang tidak tahu kelemahan diri sendiri. Iya. Satu kelengahan kita ialah ketika kita tidak mengenali kelemahan diri kita sendiri. Asik dek bekah, mangga. Asik dek baik. Kayak ya akah, kayak kok sih ada gudug kan. Ya, artinya bahwa ini terjadi umum di mana-mana. Dia jujur awalnya, tapi ketika dia mendapat kepercayaan menyimpan uang banyak, sulit jujurnya. Maksa baik, bakal duit ni kantong kepada kalau titip gula waktu ni cangkem. Adi siap, mengapa? Anapa aja bu ya? Titip gula waktu ya. Klep, kelemat, waya butuh, mangap karidu ya kan? Sepira alime, sapira pangkate keulamaane, blingandel bakal masalah duit mah. Makanya kita harus sadar, makanya banking minded, double spaceman. Iya, bendahara, ketua, teken double spaceman. Surat-surat yang pegang sekretaris. Saling kontrol itu perlu dalam manajemen modern ini. Jangan terlalu percaya orang memegang uang.
Kita juga sama. Jangan mau diberi kepercayaan untuk memegang uang. Nggak yakin. Ya itu. Itu namanya baru wa bihadzan nur wasyal qalbu ma'rifatal haqq. Wa huwa alladhi asyara ilaihi fil hadis al-qudsi, yaitu seperti yang disyaratkan dalam hadis al-qudsi. La yasa'ani ardi wala samai. Langitku, bumiku dan langitku tidak mungkin mampu menampung aku. Wa wasi'a qalbu 'abdil mu'min, tetapi hati hambaku yang beriman mampu menampung aku. Langit bumi ki sesek sing legaku atine wong yang beriman. Jadi hati orang yang beriman lebih luas dari langit yang selebar ini. Apa nih? Apa nih? Wis ngopi durung? Wis ngopi durung? Wis ya wis. Fanzur hadzal qalba. Silakan lihatlah hati ini. Allazi wasi'a rabb subhanahu ma'azamahu wa ajallahu, yang mampu menampung ketuhanan yang maha suci, betapa agungnya dan betapa luhurnya Allah. Fatahabba bi akhi ila arbabi hadzal qulub. Oleh karena itu gulatana, baturana, wong-wong sing duwe ati kang mengkenen, carilah orang gulatana wong bener, gegurua, nyantria, ngajia, ning wong sing atine wis tekan kono. Baka padu sekedar nembe baca wis sekedar mampu bisa baca kitab nguning malah enggak apa-apa nih kan enggak. Nun. Udah kelobot. Udah kelobot. Tapongnya ambles. Cirinya ya sulit. Sing nganggo jenggot. Sing ume gubug. Ngandel Bu ya. Kang kirata jarang ngandel. Sing ngewer-ngewer tasbih bae. Begitu kita memperhatikan ciri-ciri orang yang benar, bakang itu wong benerku beli mungkin nanganku selalu ngewe. Lawan wong bener dititeni ka weru ana sing lagi niteni yang itu nangan. Wong bener mam masan jiwitan nampok yang bocah wadon, sirin lagi niteni be. Ning harapan sire ka jiwit bocah wadon. Yang jelas mah bahwa yang berkeliaran di jalan itu bukan jenderal, itu baru kopral. Kalau cari jenderal mah tidak di jalan raya, Bung. Paham boleh? Jadi ning dijak bulatan nanti bae. Pokoknya anak sekalipun ibaratnya untuk mencari orang yang benar seperti itu kriterianya betapa sulitnya, tapi yang pasti ada. Kayak Ustaz Tarsono takon dom, anak dom libu ya anak, ning alas loyang, ning lebenti.
Orang yang benar itu jangan diartikan seperti seorang nasik, seperti seorang ubad, seperti zuhad. Bukan. Sing utangnya kempes, sing puasan, tidak. Yang pasti dia punya wawasan yang sangat luas sekali, menguasai banyak ilmu pengetahuan, karena dia menjadi narasumber dalam kehidupan ini. Paham, Bli? Artinya pasti dia mempunyai tingkat intelektualitas yang paling tertinggi pada komunitasnya. Dan dia punya perilaku yang menjadi keteladanan bagi masyarakat sekitarnya. Dan yang tidak punya cacat dalam pergaulan sehari-hari. Ila arbabi hadhil qulub allati wasi'at alamal ghuyub, yang bisa menampung, yang punya kapasitas tinggi untuk memahami Allah yang alamul ghuyub, Allah yang maha mengetahui segala kegaiban. Hatta yusiluka ila ma wasalu ilaihi min ilmil ghuyub, sehingga mereka bisa menuntun kamu, bisa menghantarkan kamu kepada apa yang telah mereka capai, yaitu mengetahui kegaiban, ilmu ghuyub. Kalau sekedar ulama syariat mah ya paling mengantarkannya kepada syariat saja, sekedar pengenalan haram dan halal aja. Haram dan halal itu ya memang penting juga dalam kehidupan, perlu juga fikih. Tapi fikih kan tidak menjamin orang menguasai fikih itu benar. Tidak menjamin orang yang ahli hukum itu orang yang taat hukum. Di mana-mana. Tidak menjamin orang yang menguasai ilmu hukum itu orang yang taat hukum. Dan wilayah. Orang yang punya jiwa nasionalisme yang tinggi itu tidak mesti SH. Seorang tukang beca mungkin lebih mencintai tanah air ini daripada seorang SH, daripada Juan Felix Tanpa Bolon, daripada siapa tuh? Sekaligus. Iya. Jadi ya pada zamannya, ya sekarang Ocekaligis, Juan Felix Tanpa Bolon. Pada zamannya kan Zakaria Al-Ansari, An-Nawawi, itu kan seperti itu. Mereka hebat di bidang ilmu fikih. Tapi dalam suluk, dalam perilaku, ya belum ada suatu kepastian. Iya kan? Kesalehan seseorang tidak sangat ditentukan oleh pengetahuannya. Bilal juga orang yang sangat soleh sekali kok. Iya kan? Dia mendapat kepercayaan dari Rasulullah. Dan orang yang mendapat jaminan dari Rasulullah. Dia bukan orang pintar, buta huruf sih. Maca kabel bisa, kadang bisa nyazan. Tapi bagi dipandungi di etak-etak, di tendeni watu ning padang pasir dia tetap aja Allahu ahad. Iya kan begitu persoalannya. Ya tapi bagian profesor dokter juga sampai diancam mutasi bebus. Pikiran kok ngeri. Iya kan? Iya, wis wajar. Iya, sudah menyerah kalah baru diancam mutasi.